Assalamualaikum, selamat siang Bu Anis. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bocah. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah Bocah sehat walaupun agak panas-panas cuacanya Bu. Alhamdulillah saya juga. Ini Bu Anis, saya mau curhat sama Bu Anis. Iya, ada apa Bu? Sepertinya kok agak gelisah begitu Bu. Mungkin Iya, ada yang saya gini bisa bantu? Iya, gini Bu Anis, saya mau curhat sama murid-murid saya Bu Anis. Jadi, murid-murid saya itu Bu Anis, di saat jam pembelajaran sesudah istirahat kedua, mereka itu sering izin-izin ke belakang Bu Anis. Padahal kata teman-temannya mereka itu nggak ke toilet. Jadi mereka itu izin-izin ke belakang seolah-olah mereka jenuh, mereka bosan dengan pembelajaran saya. Gimana ya Bu Anis? Oh, jadi itu murid Bocah itu, sering minta izin ya, Bu? Sebenarnya dia tidak, ingin ke kamar mandi karena dia merasa jenuh tadi ingin keluar kelas begitu nggih, Bu, nggih? Iya. Kira-kira, kenapa, Bu? Kira-kira kok, murid Ibu itu kok jenuh, nggak betah di kelas? Kira-kira itu ada masalah atau yang masalah apa ya Bu kira-kira mereka kok jadi begitu nggih Bu nggih? Iya Bu Ani, jadi gini Bu Ani, saat itu saya kan nggak sempat ini membuat media pembelajaran yang menarik bagi mereka saat itu. Eh, jadi saya hanya sekedar memberi tugas. Eh, Kemudian saat saya memberi tugas, ternyata mereka jenuh seperti itu Bu Anis, izin ke belakang padahal nggak ke belakang. Padahal sebelumnya saat saya memberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka, mereka bersemangat loh Bu Anis. Tapi kan saya nggak punya banyak waktu Bu Anis kalau setiap hari harus membuat media ajar yang menarik bagi mereka. Gimana ya Bu Anis? Oh, jadi masalahnya itu kejenuhan karena mode pembelajarannya yang tidak seperti biasanya yang dulu pakai media pembelajaran yang lain gitu Jadi nggih. monoton baca dan mengerjakan soal gitu Bu Anis, cuma Oke. gitu. Terus menurut Bocah, eee, mungkin Bocah ada tindakan atau rencana perkiraan nggih Bu, untuk menghadapi anak yang tadi, kurang semangat, kurang senang nggih. Mungkin Bocah ada rencana atau, tindakan lain dalam pembelajaran yang membuat anak tadi itu, senang lagi, semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran supaya dia tidak, sering minta izin gitu, Bu. Iya, jadi gini Bu Anis, saya baru sekedar berpikir sih Bu Anis, Iya. kayaknya mereka itu jenuh karena, eee, lebih lebih fokus ke sayanya Bu Anis. Jadi Mhm. mereka itu hanya sekedar, menjawab pertanyaan, menulis soal, jadi belum masih masih berfokus pada gurunya, belum berfokus pada muridnya, seperti itu Bu Mmm. Anis. Jadi, saya berencana, mungkin kalau misalkan saya buat kelompok-kelompok, anak-anak akan lebih aktif, lebih punya tanggung jawab, mengingatkan temannya. Saya pikir kok seperti itu ya Bu Anis? Oh, iya iya, Bu. Jadi masalahnya itu tadi kan anak yang jenuh tadi nggih, Bu, nggih sering izin. Jadi mungkin setelah tadi Ibu, model pembelajarannya Ibu perbaiki dengan cara tadi berkelompok mungkin atau pembelajaran di luar kelas, itu anak, bisa lebih semangat begitu nggih, Bu, nggih? Iya Bu Anis. Saya juga Eee berencana itu Bu Anis, punya, eee, solusi-solusi lain tapi belum terfikirkan gitu loh Bu Anis. Mengapa kok, itu Bu tidak, diulang seperti dulu lagi Bu, menggunakan media pembelajaran tadi Pak menarik atau tadi diterapkan gitu Bu. Oh Mungkin iya. terus satu lagi Bu, mungkin, membuat alat peraganya itu bisa itu tidak hanya dipakai satu kali pelajaran lagi saja Bu, mungkin itu bisa dipakai untuk,
tema atau pelajaran yang lain yang ada hubungannya gitu Bu, kan tadi Ibu katanya kan tidak sempat ada waktu gitu nggih Bu nggih. Nanti bisa, alat peraganya itu difungsikan lagi untuk yang lain, tidak harus sekali pakai ganti gitu mungkin Bu? Ya Bu, Iya Bu Ani, saya atau memang gimana? Iya. akan berencana membuat seperti itu Bu Anis, media ajar yang mungkin bisa dipakai 2 kali misalkan. Saya juga berencana ini Bu Anis, misalkan mereka jenuh, saya ingin Iya. mengajak tadi Bu Anis ya, apa, belajar di luar kelas, seperti Oh misalkan gitu. mengajak anak-anak belajar di gazebo atau enggak Iya. mengajak mereka belajar di taman, seperti itu Bu Anis. Mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak akan lebih bersemangat belajarnya, jadi nggak melulu di dalam kelas seperti itu Bu Anis. Jadi rencana Ibu tadi mengajak, keluar nggih Bu. Terus, bagaimana Bu prosesnya atau caranya, eee, be Ibu ajak belajar di ruang kelas tadi supaya dia juga tetap semangat, tuh dia, ada greget itu loh Bu, untuk meningkatkan, niat belajarnya lagi gimana Bu? Iya Bu Anis. Selanjutnya gimana? Oh iya Bu Anis, mungkin, untuk meningkatkan, greget belajarnya, Mhm. nah di situ mungkin saya akan, mengingatkan pada mereka kesepakatan-kesepakatan kelas kita Bu Anis. Jadi, dengan mereka mengingat kesepakatan kelas kita, mereka akan kembali, "Oh iya saya harus begini, oh iya, saya harus begini," seperti itu Bu Anis. Jadi mereka lebih greget lagi belajarnya, nggak males-malesan, nggak izin-izin ke belakang gitu Bu Anis. Ya, menurut saya nggih Bu, setelah, kucing kita hari ini, menurut Saca itu tadi rencana Ibu itu sudah bagus sekali, baik sekali nggih Bu. Semoga, dengan begitu nanti semangat belajar, murid panjenengan itu tumbuh lagi nggih Bu nggih, dan, murid jenengan itu mencapai nilai yang maksimal gitu nggih. Saya setuju sekali, Bu. Lalu setelah itu, Bu, eee, apa yang akan Ibu terapkan atau lakukan dengan rencana itu tadi, Bu? Baik Bu Anis, Untuk dengan rencana-rencana tadi saya berkomitmen saya akan, iya, selalu berusaha semaksimal mungkin membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang menyenangkan. Salah satunya tadi ya Bu Anis, iya, dengan pembelajaran yang berfokus pada murid, membuat kelompok, kemudian, ada lagi tadi mengajak anak belajar di luar ruangan kelas, jadi anak merasa tidak jenuh, seperti itu Bu Anis. oh, iya, Bu. Dari komitmen-komitmen yang Ibu sudah, rencanakan tadi nggih, Bu, mungkin kapan itu akan terrealisasikan atau Ibu, eee, praktekkan lakukan gitu, Bu? Baik, Bu Anis rencananya, rencana-rencana saya tersebut akan saya realisasikan nanti, segera di semester awal ini Bu Anis. Jadi misalkan nanti nih di awal semester kan ini saya operator tuh, jadi Oh, sibuk nanti nggak sempat membuat media misalkan seperti itu. Nah, banyak. saya akan mempraktekkan, eee, mengajak anak-anak bermain di luar kelas, kemudian misalkan membuat kelompok, jadi kita beri tanggung jawab, ketua kelompok untuk mengingatkan anggotanya, seperti itu Bu Ani. Oh iya Bu, dari tadi ya Bu, dari banyaknya kegiatan Ibu tadi selain jadi pengajar, operator itu nggih Bu nggih, yen kan banyak kegiatan karena pada awal pembelajaran tahun nggih Bu nggih, jadi Anjina itu banyak kegiatan tidak hanya satu mengurusi satu kelas nggih Bu. Terus tindakan apa Bu? Atau mungkin, Ibu, dapat dukungan atau, eee, bisa minta bantuan atau dukungan dari siapa saja, Bu?
Baik Bu Anis, untuk dukungan yang saya butuhkan apabila nanti misalkan saya nggak sempat membuat media Mhm. acara yang menarik, nanti akan saya ajak ke gazebo. Nah, otomatis saya akan meminta bantuan pada karyawan sekolah gazebo tersebut Bu Anis, karena Oh, kan nggih. gazebo dipakai banyak anak, mungkin Nggih, Bu. kotor Eee, atau bagaimana. Jadi saya akan meminta dukungan bapak karyawan sekolah Bu eee, Anis, seperti oh, itu. Termasuk tamannya juga saya akan minta bantuan seperti itu Bu Anis. oh, inggih Bu. Jadi nggih Bu nggih, dalam coaching kita kali ini semoga, permasalahan yang sedang Ibu hadapi nantinya, dapat terselesaikan atau terpecahkan dengan adanya kita ber-coaching nggih Bu nggih. Mhm. Supaya, proses pembelajaran pada kelas Ibu berjalan dengan lancar dan coaching kita ini bisa bermanfaat bagi panjenengan dan, saya nggih Bu nggih, semoga, seterusnya kita dapat, ber-coaching lagi Bu, melanjutkan coaching ini demi untuk kemajuan dan masukan pada kita untuk umpan balik kita nggih Bu nggih. Iya, terima kasih ya Bu Anis. Saya setelah Bu. curhat dengan Bu Anis, saya merasa lega sekali Bu Anis. Eee, Lain kali kalau saya minta waktunya, Bu Anis bersedia ya Bu Anis iya ya? Bu, gantian nggih Bu nggih, besok Ya, gantian. terima kasih Bu Anis atas waktunya. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam, Puja.